Tuhan kita. Dia menyukai keadilan dan membenci kejahatan. Semua penguasa yang menjadi harapan Allah di antara umatnya harus mengadili sesuai kebenaran. Menurut kebenaran. Untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mari kita baca tentang kitab Zaharia. Pada waktu itu, mereka terus-menerus berpesta. Karena mereka kembali dari Babel. Mereka dahulu berada di Babel. Setiap tahun, mereka berpesta selama beberapa bulan. Mari kita lihat beberapa hal yang mereka tanyakan kepada Tuhan pada waktu itu. Pada tahun keempat Raja Darius, bulan ke-9, yaitu pada hari 7 Syih, bulan ke-6 tanggal 4. Firman Tuhan datang kepada Zaharia. Pada waktu itu, orang Betel mengutus Saliser, Lihen Miller dan pengikutnya pergi memohon belas kasihan Tuhan. Mereka bertanya kepada panglima pasukan Tuhan, para imam di bait suci, dan kepada para makhluk surgawi. Di bulan Mei, kita juga makan sambil berduka. Seperti yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Karena selama 70 tahun masa penawanan mereka di Babel, mereka selalu makan pada bulan Mei. Sedangkan di bulan-bulan lainnya, mereka berpuasa dan berduka. Pada saat itulah, mereka bertanya, sekarang, ketika mereka sudah kembali dari Babel, apakah mereka masih harus makan? Mari kita lihat bagaimana Allah menjawab. Firman Panglima Pasukan Tuhan. Turun kepada saya, katanya. Kemudian firman Tuhan turun kepada Nabi Zaharia yang berkata, katakanlah kepada umat dan para imam di negeri ini. Selama 70 tahun ini, kalian makan dan berduka pada bulan Mei dan Juli. Bukankah itu makan untuk aku? Kalian makan dan kalian minum. Bukankah itu hanya untuk memuaskan diri sendiri? Ketika Yerusalem dan kota-kota sekitarnya dihuni dan menjadi makmur, serta daerah selatan dan dataran tinggi juga dihuni, Tuhan pernah menyatakan melalui firman para nabinya yang dahulu. Bukankah seharusnya kalian mendengarkannya? Maka hanya bisa dikatakan, 70 tahun yang lalu, Allah pernah mengutus nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel. Lalu, mengapa nenek moyang kalian tidak mendengarkan dan tidak mau mendengarkannya? Itulah sebabnya mereka ditawan ke Babel. Pada waktu itu, Tuhan berkata, firman Tuhan kembali datang kepada Zaharia yang berkata, Panglima pasukan Tuhan akan memberitahukan kalian. Tuhan berfirman, kalian harus melaksanakan penghakiman yang adil, di mana setiap orang harus memperlakukan saudaranya dengan kasih setia dan belas kasihan. Termasuk janda, anak yatim, pendatang asing, dan orang miskin. Kalian jangan menindas, dan jangan pula merencanakan kejahatan dalam hati untuk menjebak saudara sendiri. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Malahan menjadi keras kepala, sehingga telinga mereka menjadi kebas dan tidak mendengar. Itulah Allah yang dahulu telah mengutus nabinya untuk menasihati orang Yahudi, mengajarkan mereka untuk terus berbuat baik kepada anak yatim dan janda, memberi kebaikan kepada pendatang asing dan orang miskin, dan mengasihi saudara-saudara yang bekerja di ladang. Tetapi, 10 tahun yang lalu, Nabi telah menyampaikan pesan kepada nenek moyang mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Malahan mereka menjadi keras kepala, dan itulah sebabnya mereka ditawan ke Babel. Oleh karena itu, Allah berkata, mereka adalah hati mereka keras seperti berlian, tidak mau menaati hukum dan panglima pasukan Tuhan. Melalui rohnya, dan melalui para nabi terdahulu yang telah berbicara, oleh karena itu, panglima pasukan Tuhan sangat murka. Aku telah memanggil mereka, tetapi mereka tidak mendengar dan menderita akibatnya. Di masa depan, ketika mereka memanggil, aku juga tidak akan mendengar. Itulah kata panglima pasukan Tuhan yang agung. Aku meniup mereka dengan angin, menghanyutkan mereka ke negeri-negeri yang tidak mereka kenal. Mereka pun dibiarkan tinggal. Tanah menjadi tandus, sehingga tidak ada yang lewat, karena mereka membuat tanah yang indah itu menjadi tandus. Ini menjelaskan mengapa Israel ditawan di Babylon. Ini terjadi sebelum mereka ditawan. Tuhan pernah mengutus nabi, memberitahu orang pada waktu itu, tapi orang-orang saat itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak berbelas kasihan, tidak setia kepada saudara mereka. Sebaliknya menindas anak yatim dan janda, orang miskin yang menjadi keluarga mereka. Mereka membatu hati. Jadi ketika Tuhan berulang kali memperingatkan mereka namun tidak didengarkan, maka Tuhan mengutus tentara Babylon untuk menghancurkan Yerusalem dan menawan mereka ke Babylon. Karena mereka membatu hati, tidak mendengar walau telinga berdengung. Sekarang sudah 70 tahun berlalu. Ini menjadi pelajaran sejarah. Meminta orang Israel untuk mengikuti ajaran Nabi yang disampaikan Tuhan, agar belas kasih Tuhan datang kepada orang Israel. Semoga kemuliaan hanya bagi Bapa. Amin.